Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jargon dulu ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Sudah siap untuk belajar kimia? Siap. Oke, siap. Maka pembelajaran akan Bapak mulai. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan untuk dapat memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita akan berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Selanjutnya, untuk presensi sudah Bapak buatkan. Silakan untuk kalian mengisi secara mandiri di LMS masing-masing. Oke. Baik, untuk presensi Bapak rasa sudah semua ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Bapak mau cek dulu nih kesiapan belajar kalian. Minggu lalu kita belajar mengenai teori tumbukan. Ada yang masih ingat bagaimana reaksi kimia dapat terjadi di kehidupan sehari-hari? Ya, silakan dulu. Reaksi kimia dapat terjadi karena adanya tumbukan partikel sehingga menghasilkan protein. Ya, betul sekali karena ada tumbukan. Lalu pertanyaan selanjutnya, tumbukan yang seperti apa yang dapat menghasilkan reaksi kimia? Ada yang tahu? Saya Pak, Ya, silakan. bukan efektif Pak. Tumbukan efektif, betul sekali. Namun perlu anak-anak ingat bahwa syarat tumbukan itu ada dua, yaitu adalah arah orientasi tempat dan energi aktivasi yang cukup. Baik, Bapak rasa kalian sudah memiliki kesiapan yang cukup untuk belajar hari ini. Maka langsung saja, hari ini kita akan belajar mengenai faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Perhatikan gambar berikut. Menurut kalian ini fenomena apa? Sakit. Ma, apa lagi? Asam lambung. Betul sekali. Ini adalah fenomena orang yang sedang sakit mah karena asam lambung. Menariknya, cara konsumsi obat mah itu ada dua. Ada yang dikunyah dan ada juga yang langsung ditelan. Perbedaan cara konsumsi ini tentu saja mempengaruhi waktu penyembuhan obat tersebut. Hal ini berhubungan dengan teori tumbukan yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya dan faktor luas permukaan yang hari ini akan kita pelajari. Nah, oleh karena itu, karena banyak sekali manfaat pada pembelajaran hari ini, Bapak minta tolong untuk kalian semua dapat dengan seksama menyimak pembelajaran kali ini. Adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, Bapak harap kalian mampu menganalisis dan yang kedua mampu memprediksi faktor luas permukaan terhadap laju reaksi melalui berbagai fenomena kehidupan sehari-hari menggunakan virtual lab. Sampai sini ada yang ingin bertanya mengenai tujuan? Oke, Bapak rasa tidak ada ya. Memasuki sesi diskusi, sekarang Bapak minta untuk kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing dan perlu diingat untuk setiap perwakilan kelompok agar dapat mendownload lembar kerja murid yang sudah Bapak sediakan di LMS. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Sekarang perhatikan video Atmos Storytelling berikut. Video ini sebagai dasar kita untuk nantinya berdiskusi. Tahukah kamu, setiap hari tanpa kamu sadari, reaksi kimia terjadi di sekitar kita. Ketika sakit mah datang, ada yang langsung menelan, ada pula yang mengunyahnya terlebih dahulu. Saat memasak, ada yang menggoreng tahu dalam potongan besar, dan ada juga dalam potongan kecil. Begitu pula saat mengelola singkong, ukuran yang berbeda sering digunakan. Nah, menurut kalian, apakah semua proses tersebut berlangsung dengan laju yang sama? Yuk kita buktikan. Oke, menurut kalian dari ketiga fenomena tersebut, hal menarik apa yang dapat dijadikan permasalahan? Bisa kalian tulis di LKM masing-masing. Lalu setelah itu, buat dugaan sementara untuk menjawab permasalahan tersebut. Ingat, harus mengaitkan dengan materi hari ini, yaitu faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Apakah dapat dimengerti? Dapat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan. Ya, silakan. Bapak, kami menduga apakah semakin kecil ukuran partikel, maka semakin cepat laju reaksinya? Ya itu betul, itu adalah salah satu contoh dugaan. Nah sekarang Kalian tulis di LKM masing-masing.
Baik, waktu diskusi untuk menulis rumusan masalah dan dugaan telah selesai. Sekarang, untuk membuktikan bahwa dugaan kalian itu betul atau salah, sekarang Bapak minta untuk kalian dapat mengakses aplikasi virtual lab di handphone masing-masing. Dan jangan lupa untuk mencatat hasil pengamatannya. Jadi di situ ada tiga teman. Jadi di situ ada tiga teman. Kita bisa lakukan fenomena. Baik, karena waktu percobaan praktikum telah selesai, sekarang waktunya kalian untuk menganalisis data hasil percobaan praktikum yang sudah kalian temukan. Jika ada yang tanyakan, silakan. Ya, kenapa kelompok 2? Kami masih bingung Bapak, bagaimana cara menganalisinya ini? Cara menganalisisnya kalian bisa bandingkan data hasil pengamatan, lalu buka sumber materi sebagai sumber tambahan. Oke, dapat dimengerti? Ya, terima kasih Bapak. Ya. Baik, waktu analisis telah selesai. Sekarang Bapak minta untuk masing-masing kelompok dapat menyampaikan hasil analisisnya. Apakah ada kelompok yang mau menawarkan diri? Kami, Pak. Oh ya, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membagikan hasil analisis kami yang baru saja kami diskusikan. Jadi, hasil analisis kami menemukan bahwa pada masing-masing fenomena, reaksi lebih cepat terjadi pada tahu dan singkong yang dipotong lebih kecil, dan obat mah yang dihaluskan. Ya, betul sekali. Dari kelompok lain, apakah ada tanggapan? Pak, kami ingin menambahkan penjelasan bahwa semakin kecil ukuran zat, maka luas permukaan semakin besar. Karena itu reaksi menjadi semakin cepat. Ya, betul sekali tambahan jawabannya ya. Silakan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, karena analisis sudah selesai, sekarang Bapak minta satu kelompok untuk dapat menyimpulkan hasil percobaan praktikum kali ini. Apakah ada yang mau menawarkan diri? Kami, Pak. Ya, silakan. Berdasarkan analisis data, kami menyimpulkan bahwa dugaan kami benar, di mana semakin kecil ukuran zat, laju reaksinya akan semakin cepat. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, karena waktu diskusi telah selesai, silakan untuk anak-anak semua duduk sesuai tempat duduk semula. Memasuki sesi akhir pembelajaran, sekarang Bapak minta untuk kalian semua mengakses asesmen akhir sebagai tes kognitif pada pembelajaran kali ini. Dimulai dari sekarang. Kerjakan ya, itu soalnya. Coba. Baik, waktu asesmen akhir telah selesai. Selanjutnya, Bapak minta untuk satu orang dapat menyimpulkan keseluruhan pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang bersedia? Ya, silakan. Kesimpulan hari ini kita belajar mengenai faktor luas permukaan terhadap laju reaksi, di mana materi laju reaksi dapat dalam kehidupan kita. Pada laju reaksi semakin kecil ukuran partikel, maka laju reaksi semakin cepat. Ya, betul, tepuk tangan semuanya. Ya, perlu diingat ya teman-teman, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah semakin kecil ukuran partikel pada masa yang sama, maka luas permukaannya akan semakin besar. Jika luas permukaan semakin besar, frekuensi tumbukan yang terjadi pada partikel tersebut juga akan meningkat. Oleh karena itu, laju reaksi bisa terjadi lebih cepat. Di pertemuan selanjutnya, kalian akan belajar mengenai faktor suhu terhadap laju reaksi. Jangan lupa persiapkan diri kalian di pertemuan tersebut. Dan jangan lupa untuk mengisi lembar refleksi yang tersedia di LMS. Dan bagi yang nilai asesmennya kurang dari 70, Bapak mohon untuk mengerjakan remedial. Dan bagi yang nilainya di atas 70, bisa mengerjakan pengayaan. Apakah dapat dimengerti? Baik, karena waktu pembelajaran telah selesai, maka pembelajaran akan Bapak tutup. Namun Bapak minta tolong sekali lagi kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Doa selesai. Oke, berdoa selesai, maka pembelajaran hari ini juga selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian hari ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.